Ini adalah video yang ketujuh tentang rumus-rumus trigonometri matematika peminatan kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rumus-rumus trigonometri untuk sudut paruh. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas rumus dasar untuk sudut paruh. Nih, yang pertama pada sinus dulu nih. Misalnya kita punya sin setengah alfa. Ini tuh sama dengan plus minus akar dari 1 min cos alfa per 2. Tandanya positif kalau misalnya sin setengah alfa ini ada di kuadran pertama atau kuadran kedua. Ingat aja, sin positif kan di kuadran 1 kalau nggak 2. Berarti di kuadran 3 dan 4 mesti negatif. Kemudian, cos setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Kalau sin pembilangnya negatif, kalau misalnya cos pembilangnya di sini positif. Ya, jangan ketukar. Dan cos itu positif di kuadran keberapa coba? Masih ingat nggak? Iya, kuadran pertama dan kuadran keempat. Berarti kalau misalnya di kuadran kedua dan ketiga, tanda ininya mesti negatif. Nah, selanjutnya pada tangen. Tangen setengah alfa ini sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Sama, tangen juga positif kalau dia di kuadran pertama atau kuadran yang ketiga. Kan ingat aja, tangen positif di kuadran 1 sama 3 kan? Atau kita bisa pakai juga rumus yang ini. Tan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Kita nggak usah pusingin tanda plus minusnya, tapi kelemahannya rumus ini kita harus cari dulu nilai sinusnya, gitu. Dan satu lagi, tan setengah alfa ini bisa juga kita buat seperti ini, sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, supaya lebih jelas gimana cara pakainya, silahkan kalian catat dulu rumus-rumus berikut, dipahami dengan baik, supaya kita dapat dengan mudah memahami pembahasan contoh-contoh soalnya. Nah, oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nilai dari cos pi per 8 adalah titik-titik. Nah, kita akan pakai rumus sudut paruh. Kalau yang ditanyanya cos pi per 8, ya udah, kita pakai rumus cos. Pi per 8 berapa ya kalau dirubah ke dalam derajat tuh? 180 bagi 8, 22,5 derajat deh. Berarti kalau misalnya kita mau pakai rumus ini, kita harus ingat aja pi per 8 kan setengahnya dari pi per 4 atau 22,5 derajat. Ini tuh setengahnya dari 45 derajat. Nah, pi per 8 ini 22,5 derajat ada di kuadran pertama kan? Karena di kuadran pertama maka cosnya nanti positif. Gitu. Jadi langsung aja kita bisa langsung pakai rumus ini. Cos pi per 8 sama dengan akar 1 plus cos pi per 4 per 2. Ya. Pi per 8 di sini sebagai setengah alfa dan pi per 4 ini sebagai alfa, ya. Jadi kalau setengah alfanya pi per 8, alfanya ya tinggal kita kali 2 aja pi per 8 jadi pi per 4 gitu. Nah, kemudian kita ganti pi per 4-nya dengan setengah akar 2. Kan cos 45 derajat setengah akar 2 ya. Kemudian samain penyebutnya nanti kita peroleh akar 2 plus akar 2 per 4. Nah, 4 yang di bawah ini bisa keluar dari akar kan? Jadi, cos pi per 8 sama dengan setengah akar 2 plus akar 2. Sehingga jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang A. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Jika cos theta sama dengan negatif 0,8 dengan theta di antara 180 derajat dan 270 derajat, maka tan theta per 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita harus tahu dulu tetanya ini di kuadran berapa coba? Iya, kuadran ketiga tentunya. Dan karena yang ditanya tan setengah theta, kita mau pakai rumus yang ini coba. Tan setengah theta sama dengan 1 min cos theta per sin theta. Ya. Nah, kita dikasih tahu nih cos tetanya negatif 0,8. Supaya kita bisa pakai rumus yang ini, kita mesti cari sin tetanya berapa. Caranya gimana? Pakai segitiga siku-siku aja. Ya. Cos theta 0,8. 0,8 itu kan 4 per 5. Ya. Berarti 4 di samping sudut, sisi miringnya 5. Pakai Pitagoras kita cari, nanti kita dapat sisi depan sudutnya 3.
tanda plus minusnya mah ya udah abaikan aja dulu. Nah, kemudian karena tetanya ada di kuadran ketiga, maka cos tetanya ini sama dengan negatif 4/5. Dan sin tetanya ini negatif 3/5. Sinnya juga ikut negatif. Kan di kuadran ketiga yang boleh positif cuma tangan aja. Nah, dari sini berarti tan setengah theta itu sama dengan 1 dikurangi negatif 4/5 per negatif 3/5. 1 tambah 4/5 samain penyebutnya 5, berarti 5 tambah 4 ini 9/5 ya. Kemudian yang bawahnya negatif 3/5, ini coret nanti 5-nya. Jadi nanti tan setengah theta sama dengan negatif 9/3. Kita hitung aja sebentar ya, kita peroleh tan setengah tetanya negatif 3 teman-teman. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Diberikan sin A sama dengan negatif 12/13. Dengan A di kuadran ketiga, maka tan setengah A sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita dikasih tahu perbandingan trigonometri salah satu aja, misalnya sinus atau kosinus atau tangen, kita pasti nanti akan berurusan dengan segitiga siku-siku. Nah, kali ini yang ditanyanya tan setengah alfa ya, atau tan setengah A di sini. Nah, kita mau coba pakai rumus yang ini. Tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, kemudian kita pakai segitiga siku-siku. Plus minusnya kita abaikan aja dulu. Karena sinus itu perbandingan sisi depan sudut per sisi miringnya, berarti 12-nya di sini, 13-nya di sini, 5-nya di bawah sini. Nempel sama sudut. Nah, kemudian di sini cos A-nya sama dengan negatif 5/13. Kenapa negatif? Karena di kuadran ketiga cos negatif. Sekali lagi, di kuadran ketiga yang boleh positif hanya tangan aja. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga, karena A di kuadran ketiga, kan yang ditanya tan setengah A. Ya, berarti setengah A ini akan berada di interval 90 derajat sampai 135 derajat. Kalau kita kali setengah berarti ini kali setengah, ini juga kali setengah. Ya. Nah, 90 sampai 135 kan di kuadran kedua. Ya pasti tan setengah A-nya negatif kan? Sehingga nanti tan setengah A sama dengan negatif, bubuhkan tanda minusnya jangan lupa, akar dari 1 plus 5/13 per 1 plus negatif 5/13. Yang atas kita samain penyebut dan kalau kita hitung kita peroleh 18/13. Yang bawah ini jadi 8/13. 13 kurang 5 kan 8 nih. Penyebutnya 13. 13 yang bawah sama 13 yang atasnya kita coret. Nanti kita peroleh tan setengah A-nya sama dengan negatif akar 9/4. Ya, bagi 2 atas bawah. Ya udah, kita bisa langsung keluarin aja dari dalam akar tuh 9/4-nya. Jadi tan setengah A sama dengan negatif 3/2. Sehingga di sini jawaban yang tepat yang C tentunya. Contoh soal yang keempat. Bentuk 1 min tan kuadrat theta per 2 per 1 plus tan kuadrat theta per 2 ini ekivalen dengan titik-titik. Nah, kalau mencari ekivalensi bentuk, di sini caranya kita tulis dulu 1 min tan kuadrat theta per 2, ini tan kuadrat setengah theta. Kita bongkar jadi sin kuadrat setengah theta per cos kuadrat setengah theta. Karena tangan itu kan sin per cos ya. Nah, kemudian 1 plus tan kuadrat setengah theta, ini tuh sama aja kayak sekan kuadrat setengah theta. Loh, kenapa bisa? Ya ingat lagi rumus yang ini ya. 1 plus tan kuadrat theta itu kan sama dengan sekan kuadrat theta. Atau alfa deh, misalin 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Ya. Berarti kalau misalnya setengah theta ini kita misalkan sebagai alfa, 1 plus tan kuadrat alfa ya harus sekan kuadrat alfa. Ya, kita ganti lagi alfanya dengan setengah theta gitu. Nah, kemudian di sini kita samain penyebut aja ya. Yang atas dulu ini jadi cos kuadrat setengah theta penyebutnya. Kemudian yang atas jadi cos kuadrat setengah theta dikurangi sin kuadrat setengah theta. Kemudian sekannya kita bongkar jadi 1 per cos. Jadi kalau sekan pangkat 2 jadi 1 per cos pangkat 2 setengah theta. Nah, coret nih atas bawah. Yang nyisa cuman ini aja kan. Cos pangkat 2 setengah theta dikurangi sin pangkat 2 setengah theta. Kita pakai rumus yang ini ya. Kan udah identik rumusnya ya. Nah, misalnya cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Kalau cos kuadrat setengah theta dikurangi sin kuadrat setengah theta,
Ya berarti ini sama dengan cos 2 kali setengah theta. Yang dengan kata lain bisa kita ganti dengan cos theta ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Atau kalau kebetulan soalnya pilihan ganda, kita bisa pilih tetanya sudut istimewa yang memungkinkan untuk kita hitung. Dan kalau kita cocokin dengan bentuk yang awal, ini akan menghasilkan jawaban yang sama. Tinggal coba-coba aja. Tapi cara yang benarnya pastinya yang ini ya. Nah, contoh soal yang kelima. Bentuk setengah kali kotangan X per 2 dikurangi tangen X per 2 ini ekuivalen dengan titik-titik. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, kotangannya kita rubah dulu jadi 1 per tan setengah X. Nah, ini kan tangen setengah X yang di sini sama tangen setengah X yang di sini bisa kita ganti pakai rumus sudut paruh ya. Jadi setengah kali 1 per sin X per 1 plus cos X. Ini tuh sama aja kayak 1 plus cos X per sin X. Jadi naik nanti 1 plus cos X-nya ke atas ya. Sin X-nya di bawah. Dikurangi rumus tan setengah X, ya udah aja sin X per 1 plus cos X. Dari sini tinggal kita samain penyebutnya seperti ini ya. Yang atas ini jadi 1 plus cos X pangkat 2. Kita uraikan lagi jadi 1 plus 2 cos X plus cos kuadrat X min sin kuadrat X. Lihat di sini ada 1, ada negatif sin kuadrat X yang saya beri warna biru ya. Ini kan identik sama identitas trigonometri yang ini ya. 1 dikurangi sin pangkat 2X itu kan sama dengan cos kuadrat X. Jadi bisa langsung kita ganti. Cos kuadrat X di sini tambah cos kuadrat X ya. Kan yang ini jadi cos kuadrat X, tambahin cos kuadrat X ya jadi 2 cos kuadrat X. Nah, ditambah 2 cos X per sin X kali 1 plus cos X. Nah, ini bisa kita keluarkan nih 2 cos X-nya jadi seperti ini. Setengah kali 2 cos X kali cos X plus 1. Nah, jadi sebagai akibat cos X plus 1-nya bisa kita coret atas dan bawah. Setengah sama 2-nya juga bisa kita coret. Dan kita memperoleh bentuk tunggal di situ cos X per sin X ya sama dengan kotangan X. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Atau silahkan kalau misalnya mau kalian coba dengan pakai cara coba-coba ya. Misalnya kita pilih sudut X-nya, sudut istimewa, dan substitusi ke sini mana yang cocok jawabannya. Tinggal disamain aja, itu juga tidak apa-apa ya. Ini jawabannya yang A juga bisa ya, karena sama-sama kotangan X. Ya silahkan kalian catat dan diperbaiki saja. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal sudut paruh, rumus-rumus trigonometri matematika peminatan kelas 11 kali ini. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Nah, soal latihan ini kebenaran udah ada jawabannya, silahkan dicocokkan saja. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.